Dalam berbahasa di kehidupan sehari-hari, tentunya kita membutuhkan istilah-istilah untuk menerangkan waktu dan frekuensi ya. Frekuensi itu tingkat keseringan terjadinya sesuatu atau kita melakukan sesuatu gitu ya, suatu aktivitas gitu. Nanti frekuensi akan dicontohkan lagi juga ya. Nah, sekarang kita mulai dari keterangan waktu dulu ya, bagaimana kita mendeskripsikan waktu kalau dalam bahasa Inggris. Salah satu yang penting itu adalah mengenal konsep a clock. Kalau di bahasa Indonesia kita ditanya ini jam berapa, kita tinggal jawab jamnya kan, misalnya jam 8. Udah, itu doang kan, jam 8. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia ada kata penutupnya nih. Jadi angka jamnya itu nggak cuma berdiri sendiri, dia harus ada sambungannya yaitu o'clock. Kalau ditulis O, koma atas ya, kutip atas, clock. Clock seperti bahasa Inggrisnya jam gitu ya, C-L-O-C-K. Jadi kalau ditanya dalam bahasa Inggris, what time is it? Ya, ini jam berapa? Kita akan menjawabnya dengan kata o'clock di belakangnya. Jadi it is 8 o'clock gitu ya. Sekarang jam 8 gitu. Nah sebenarnya in a way ya, maksudnya kita bisa juga mengartikan kata o'clock ini sebagai bahasa Inggrisnya jam dalam konteks penunjukan waktu, ya kan? Karena kalau bahasa Inggrisnya jam dalam konteks jam dinding, dia menjadi clock. Kalau dalam konteks jam tangan, dia menjadi watch. Nah kalau dalam bahasa Indonesia semuanya jam kan? Jam 8, jam dinding, jam tangan. Sama tetap ada jam semua. Nah kalau dalam bahasa Inggris enggak ya. Dan dia secara spesifik memang berubah kan tadi. Misalnya kata jam tadi, kalau di bahasa Indonesia kan tetap ya jam 8 gitu. Kalau ini berubah jadi o'clock itu. Nah itu konsep pertama ya untuk jam. Kemudian untuk hari atau minggu, ya kalau untuk hari kita kenal lah ya, nama-nama hari maka kita bahasa Inggriskan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dibahasa Inggriskan menjadi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ini silakan diingat, dilatih, dipakai. Kalau dalam satu kalimat yang lainnya belum tahu bahasa Inggrisnya apa, tapi nama-nama harinya ini udah tahu, ubah nama harinya jadi bahasa Inggris untuk membiasakan diri dengan istilahnya gitu kan. Kemudian setelah hari ada minggu ya, week. Nah kalau week biasanya pakai 1, 2, 3, pakai 1, 2, 3, 4 gitu kan. Minggu pertama kita bisa bilang first week of bulan apa gitu ya, misalnya bulan Januari dan jadinya first week of January. Tapi kita juga bisa bilang week 1 Januari gitu. Week 1 pakai angka 1 ya. Nah cuman kalau secara struktur bahasa biasanya orang akan menggunakan model yang pertama, yaitu pakai first ya, pakai ordinal ya kan, first week of nama bulannya. Misalnya minggu pertama dari bulan apa, kalau bulan Januari first week of January. Kalau minggu kedua second week of January. Kemudian berikutnya lagi setelah minggu ada bulan ya. Ya bulan tadi, contohnya tadi Januari, nama-namanya diingat juga. Ya sebenarnya mirip banget sih sama bahasa Indonesia ya. Januari, January, Februari, February, Maret, March, April, April. Tulisannya sama persis. May, May. Tulisannya doang ya beda. Kemudian Juni, June, Juli, July, Agustus, August, September, September juga sama. Cuman biasanya R-nya dibikin lebih rada-rada bule gitu ya. September, September. Ya. Kemudian Oktober sama. October. Kemudian November dalam bahasa Inggrisnya jadi November. Nah jangan lupa V dalam bahasa Inggris tuh berubah ya. Beda sama bahasa Indonesia tadi November pakai V tetap bacanya November kayak pakai F kan. Kalau di bahasa Inggris enggak. Pakai V dia berubah jadi V gitu. Jadi dia November ya, November. Kemudian terakhir Desember, December atau Desember. Sebenarnya D sama D enggak, ya orang bisa beda-beda. Tapi sederhananya itu nanti silakan diingat dan untuk ejaannya lagi-lagi bisa belakangan aja ya. Yang penting diucapin, dipakai kata-katanya supaya terbiasa. Itu untuk bulan ya. Kemudian yang terakhir tahun, year. Yaitu biasanya langsung disebut aja tahunnya ya. Misalnya tahun 2020 ya 2020 ya kan. Kalau 2021 2021. Nah sekarang kalau untuk penulisan tanggal gimana kan? Kita mau bikin tanggal nih untuk ngasih tahu misalnya toko kita buka pada tanggal sekian gitu kan. Nah kita mau tulis tanggalnya. Nah untuk penulisan tanggalnya dia biasanya bulan, tanggal, kemudian koma, tahun. Nah misalnya kita tanggalnya Februari gitu ya. Misalnya 10 Februari 2021 gitu. Maka kita bikinnya February 10, 2021. Bisa juga 10th of February. Jadi hari ke-10 Februari gitu ya konsepnya. 2021. Gitu ya. Tadi penulisan tanggal.
Penggunaan ordinals dalam penunjukan waktu tuh bisa di banyak konteks ya. Tadi udah sempat dicontohin untuk dalam konteks minggu ya kan, misalnya minggu kedua di bulan ini. Tapi kita juga bisa pakai ordinals untuk bulan bahkan ya. Misalnya bulan kedua di tahun 2021 kita bisa bilang second month of 2021 gitu. Begitu juga dengan hari gitu ya. Kalau kita bisa bilang first day gitu kan, hari pertama dari tahun 2021 bisa first day of 2021. First week of 2021 ya. Jadi ordinals ini sebenarnya bisa dipakai untuk semua konteks waktu ini ya. Bahkan kalau misalnya dalam konteks tahun kita juga bisa misalnya menyebut tahun ini adalah tahun kedua misalnya. Tahun kedua saya melakukan apa gitu ya. Nah berarti kita bisa pakai kata second gitu. This is the second year of, nah tadi apa ya? Saya ngelakuin apa gitu. Nah, itu lanjutannya. Tapi intinya di sini juga kita akan sangat banyak jadinya kan menggunakan konsep ordinals ya atau ordinal determiner. Kemudian untuk frekuensi kita harus bahas di pembahasan lainnya ya kayaknya karena ini udah cukup panjang. Jadi segini dulu materinya terkait dengan keterangan waktu.